Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Ya, kenalan dulu. Karena saya belum kenal juga sama Bapak Ibu Guru. Ini yang baru-baru. Ya, mungkin dari saya sampaikan tadi seperti yang tadi disampaikan dari saya. Kenapa dulu saya Bapak ini pribadi saya. Anggota itu kita disiapkan juga Salatiga teknik kendaraannya dari saya guru produktif. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang bahagia ini mungkin dulu ya, tolong bisa berdiri semua dulu. Dari tadi 1 jam duduk, jadi enaknya berdiri. Baik. Oke. Angkat tangannya Bapak Ibu. Oke. Angkat tangannya. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini juga pengalaman saya di Dharma di JTC. Dalam menyampaikan itu, kami sering gocek dan guyonan. Artinya dalam mengajar juga seperti itu. Saya berharapkan juga dari yang saya dapat, oh ternyata mengajar itu mengasihkan ya. Ya sekali-kali kita harus gocek, kita harus coba angkat tangannya gitu. Juga angkat tangan kirinya, angkat tangannya. Untuk apa? Kelemasan juga. Kalau seharian 2 jam nanti kita duduk, terus anak didik kita mengajar 3 jam di kelas suruh duduk, terus apa yang terjadi? Tidak sehat. Banyak yang ambilnya gitu. Oke, ya terima kasih bisa duduk kembali. Untuk mengawali kegiatan pada kali ini, tadi sudah salam untuk yang depan, mungkin itu kenalan, jadi lanjut saja. Kalau tadi Pak Are bisa menyampaikan tentang sama budaya positif, tapi saya di sini nanti untuk bisa ngobrol positif. Karena apa? Kalau tadi budaya positif sudah disampaikan, tadi sudah mengerti, sekarang akan saya tanya dari Bapak Ibu di sini itu apa yang nanti dilakukan, apa yang sudah terjadi, apa yang perlu ditingkatkan untuk mengajar di SMK Negeri 2 sama 3 ini. Nah ini yang tujuan kami sebenarnya itu endingnya ke situ. Nah ini disampaikan sosialisasi. Nah saya yang mau keliling-keliling saja, tidak usah banyak yang saya tampilkan, gitu ya. Oke. Sama budaya positif. Tadi apa Pak? Budaya positif apa? Gimana tadi yang bisa disampaikan? Budaya positif. Budaya yang baik ada lagi. Apa budaya? Tidak menghukum. Apa Mbak? Budaya yang positif yang apa? Yang lawannya negatif ada? Mbak apa? Apa? Ini Pak Guru yang ini. Budaya positif yang seperti apa? Budaya yang mengajarkan kebaikan, betul nggak Pak Selamat? Loh biasaan yang positif, Pak Sur, ya. Perilaku yang baik, Bapak Rama. Budaya yang baik, Bu. Sikap yang baik, budaya positif itu apa? Masih. Oke, nilai-nilai positif itu apa Bu? Suatu komunitas dalam hal itu adalah kelas yang memaknai suatu saya tidak bisa mengulangi tadi. Kenapa Pak? Kalau guru pembelajaran apa budaya positif? Lagi judul satu saja, tidak usah banyak-banyak. Memang harus budaya positif Pak. Budaya positif, pendapat jenengan yang gimana? Positif itu. Namanya Pak? Muhammad Busro. Iya, Busro kok Busro? Oke, ini Pak siapa? Pak Sabit. Apa budaya positif tadi Pak?
unsur-unsur nilai kebajikan. Ini buku satu-satu ini. Ini apa Bu? Memotivasi kebaikan. Bagus. Apa lagi ini Bu? Kebiasaan yang baik. Ini Bu siapa nih? Apa namanya Bu? Budaya positif. Nah, sesuatu yang patut dicontoh. Nah, ini yang jelas. Ini siapa nih? Bu siapa? Kamu. Ya, budaya di dalamnya ada perilaku yang baik. Ya, dari saya kuliah tadi semua sepakat budayanya itu apik-apik semuanya. Ada yang berkaitan dengan tingkah laku, ada ya. Dari pendapat panjenengan semua itu sebenarnya bisa semuanya betul, tidak ada yang salah. Yang intinya tadi ada intinya Pak positif, lawannya negatif, itu juga betul. Yang kami sampaikan ini salah satu budaya positif. Nah, nanti yang sudah tadi disampaikan. Lanjut saja. Nah, kalau kita lihat di sini, gambar pertama saya tampilkan tentang budaya tadi. Ini gambar. Di mana ini Bapak Ibu? Bisa dilihat nggak? Ini siapa itu? Nah, dari situ Bapak Ibu coba ditelaah dari gambar itu. Budaya positifnya ada nggak? Apa? Apalagi, ayo Bapak Ibu. Alami, oke. Bagus nggak ini Bapak Ibu? Bagus. Oke. Sekarang kan kita lihat, dari gambar saja kita itu bisa menelaah banyak. Apakah budaya positif ada atau tidak? Ternyata semua kehidupan itu kita bisa menilai dari sudut pandang positif. Semuanya yang ada di sini sudut pandangnya sekarang, yang ada di meja ini sekarang ini, coba budaya positifnya ada? Ada. Jadi tergantung kita bagaimana sudut pandang. Kalau kita budaya positif, selalu berkaca, selalu di titik positif. Itu yang nanti istilahnya membangun menjadi positif semuanya. Jadi pendapat orang yang selalu katakan dalam agama kita yang saya anut ya, yaitu ada kita harus husnudon. Jadi berprasangka baik, gitu. Jadi prasangka baik itu budaya positif. Kalau kita melihat dari sesuatu dengan positif thinking, ya itu kehidupan kita akan selalu positif. Nah, ini. Jadi yang ini yang harus kita kembangkan. Jadi tadi sudah ke spesifik, dikatakan ini spesifik, ini saya ke universalnya budaya positif. Ya. Apapun yang kita lihat dari segi positifnya pasti akan menggembirakan. Lagi pacaran saja positif, ini ada tertib, baris di belakangnya ada sudah standby, ada yang sudah semaput positif berarti ada orangnya. Jadi betul ini ya toh, kamu lihat aja di situ kan seperti itu ya, harus positif juga. Berarti kan di belakang itu ada orang yang berdiri, ada teman-teman kita berdiri. Positifnya mana? Dia itu berjaga-jaga. Nah, tim kesehatan gitu Bapak Ibu ya. Ini nanti buat Bapak Ibu calon guru-guru hebat ini juga. Jadi seperti itu. Oh, ini ada dragonnya di sisi lain. Kenapa kok tidak berjajar saja? Oh, itu positif berarti penuhi untuk settingnya. Nah, yang rapi ya di depan lurus. Ini satu sudah berapa menit, kalau kita hanya di 40 menit, saya 2 jam bisa ngomong seperti itu aja. Ya toh? Nah, sekarang saya slide yang selanjutnya yaitu ini unen-unennya wong Jawa. Saya tuh suka wong Jawa saja. Nah, ini Mbak Dita, Mbak Hajar Dewantoro, ya toh? Yang ini Mbak Hajar Dewantoro ini ternyata ilmunya dijiko orang luar. Di luar sana dikembangkan jeda. Ngerti nih Pak Menteri keluar, Pak Menteri kan di luar, sekolahnya di sana. Sana itu filosofinya dari Ki Hajar Dewantoro. Baru ditarik ke sini, betul gue dewi. Kenapa? Baru tapi
buat sweet dan lain sebagainya orang Indonesia itu nggak kalah pinter. Nih yang tokoh kita, ya Ki Hajar Dewantara selaku bapak apa? Pendidikan Indonesia. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, ini yang diibaratkan dapat memperbaiki kondisinya. Seorang pendidik kita itu harus seperti menanam atau petani. Jadi guru ini selaku petani. Dari manfaat selaku petani ini gayanya apa tuh? Ya. Iya, ngurusin padi di sana. Kita lihat ya Bapak Ibu. Kok pendidik koyo petani? Kan gitu kan tuh. Pendidik ini koyo petani. Itu kodratnya manusia itu harusnya seperti itu. Tak takon ini langsung to the point. Piro-piro. Semuanya bagus yang kita tanam di petani nonton ya. Belalai hama itu selesai lah kurang panen. Nah, kodratnya seperti itu ada. Maksud dari Ki Hajar Dewantara ini gitu. Nah, guru itu harusnya seperti itu. Jadi manusia itu diciptakan itu sudah punya garisnya dewi-dewi. Nah, ini sebagai teori agama juga menyampaikan seperti itu. Wong kuwi lahir nggawa rezeki dewi-dewi, nasib dewi-dewi. Betul nggak? Betul. Teorinya ini ditolak apa? Ini Mbah Hajar Dewantara ini. Jadi seperti jagung kita tanam, kita pupuk seperti itu. Nah, tugas guru sebetulnya ini hanya menuntun tubuhnya, menuntun. Ya saya pernah ngomong sih dengan terbuka. Wah, aku cukup si jiwa murid ini sing ngakoni aku jadi guru cukup, wis ora sampai akeh. Kata saya gitu. Kemarin survei siapa guru favorit Nubira ya dapat berapa itu? Yo, Pak Parno, aku cukup, Pak Edi, aku dapat 1 ya cukup. Wah, kamu lumayan, itu 10, alhamdulillah. Siji ya cukup. Yang penting masih ada yang ngakuin saya sebagai gurunya. Gitu kan? Iya toh? Tapi nek satu bulan masa siji ya rada sing nyelek, kowe berarti kan itu guru kan gitu lah gitu. Itu pernah terjadi. Jadi ada juga teman saya yang tidak dipilih sama sekali. Saya juga bingung loh, nggak tetap muridnya setiap hari. Masa iya dipilih jadi guru? Gurunya siapa pilih favorit minimal 1 saja. Berarti kalau 1 itu ada, menurut saya berarti dia itu sejalan dengan proses saya bagaimana menuntut. Jadi terus dibalik apa rumah sama guru sama minternya bisa? Nggak bisa. Itu kodratiah dari sana pinter itu nggak bisa. Coba jangan bilang itu. Besok pinternya nggak bisa. Apa sih pinter terus jadi sidik? Ya nggak bisa memastikan. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Jelas ngomong sing bisa sopo. Apa sih pinter wis kena sugih besok? Bisa. Ya, apa kayak ngerti dari ini kita sing pinter? Karena kalau kita kodratiah kembali, ya ini budaya positif dan kita melihatnya ke situ, itu kita berpikir manusia itu ya dia punya standar sendiri, sudah lama-lama kita tuntunkan sesuai dengan apa yang dia miliki. Uang dikatakan oh gue bodoh, ini jangan katakan uang itu pintar karena tidak ada yang bodoh dan tidak ada yang pintar, harus itu. Di sisi lain matematika mau bujine kayak luar ya, bujine 10 terus 100 gitu guru matematika. Nanti ketika kawan ngarang kayak aku itu usahanya kita kan maju tampak begini. Ada banyak sisi lain dia oke, sisi lain pasti ada yang kurang karena pertumbuhannya tidak semuanya akan optimal. Nah ini yang kita kembali lanjut, ini budayanya dari Ki Hajar Dewantara. Nanti aku saja mau tekan tapi saya akan sampaikan juga dari Pak Arif. Lanjut aja, lebih banyak ngomongin. Nah sudah dikatakan Pak Arif tadi ya, para hikmah sama komandan ini ada sama tadi. Nah, yes, nggak usah dibahas, aku masih dibahas. Dibahas enggak Pak, Bapak Ibu? Kontrol. Kan udah. Nah, ini teori kontrol. Oke, kalau teori kontrol sebetulnya sama persis. Jadi yang kontrol langsung
gue yang memiliki dia pengontrol penuh. Intinya gitu. Nah, bagaimana kita menjadi guru bisa kontrol itu nanti kita lanjutkan kok paradigma yang selanjutnya. Nah, ini dari ilusi. Nah, guru mengontrol tapi sama kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Penguatan positif negatif bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini teori juga. Sebetulnya kalau kita telaah dari kata-kata orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu ya sebetulnya ya betul, karena ini teori berarti sudah ada. Ya kan? Nah, tapi apakah guru harus seperti itu? Kan kita kembali ke apa yang harus kita lakukan setelah dapat materi itu kan gitu kan? Tidak semuanya anak itu membutuhkan itu untuk dipaksa. Tidak semua individu harus dipaksa. Itu aja. Ini beberapa salah kita dulu ya. Nah, ini perubahan ada respon dan kontra stimulus responnya. Jadi kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini tadi yang saya sampaikan. Jadi setiap individu setiap kita itu memiliki pandangan yang dari sudut berbeda-beda. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi sudah ada teori yang dikatakan Pak Arif, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun pabrik ada tujuannya gitu aja. Walaupun itu dikatakan tadi kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Teori kontrolnya seperti itu. Dilanjut teori kontrolnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya stimulus respon itu saya ingin mengontrol, tapi dari orang lainnya tidak mau dikontrol, seperti itu. Ya, lanjut saja. Ini teorinya sudah disampaikan Pak Arif. Nah, ini kan teori. Nah, tadi juga disiplin adalah belajar. Nah, saat ini saya coba pilih lagi berkaitan dengan disiplin. Setuju nggak disiplin hanya belajar? Setuju tidak? Enggak. Setuju tidak? Enggak. Disiplin belajar setuju tidak? Enggak. Oke. Butuh nggak kita disiplin? Butuh. Nah, jadi kalau teorinya disiplin berasal dari disiplin yang artinya belajar, itu arti kata dari bahasa Latinnya. Nah, kalau kita dimaknai di sini, nanti disiplin itu ya sesuatu yang sesuai dengan aturan yang ada, itu namanya disiplin. Kita sepakat di situ kan? Sepakat kalau kita membutuhkan disiplin. Nah, apa makna disiplin? Sudut pandangnya kembali ke individu berbeda-beda. Tapi di sini sudah digambarkan banyak teori-teori yang nanti dikembangkan di sini saya lanjut saja. Nah, ini yang tadi sudah, tapi ini sekarang untuk motivasi perilaku manusia. Sebetulnya tiga-tiganya itu dipakai atau tidak? Menurut jenengan, Bu siapa ini? Bu Anissa, Bu. Dari ketiga itu, menurut sudut pandang kesertaan jenengan, motivasi eksternal, internal, kira-kira diperlukan semua atau hanya tiga saja atau dua saja atau satu saja? Coba dimaknai. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak, itu ada kata-katanya. Jadi gini maksudnya, motivasi itu terjadi karena adanya hukuman. Jadi orang yang hukuman, nah itu wis kurasa. Contohnya apa? Contoh apa yang ada di sini atau yang di masyarakat? Bisa dari eksternal. Ya bisa. Jadi dari eksternal pun masih dibutuhkan. Jadi kalau di situ ada teori, kita menganggapkan teori itu ditemukan berarti ada faktanya, ada kenyataannya, terus baru dibuatkan sebuah teori gitu. Contoh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak memakai helm?
dihukum, dicekal polisi, banyak, betul nggak? Pasti di Indonesia apalagi? Nah, dipakai nggak teori itu? Masih dipakai. Dikasih traffic light, dikai abang hijau biru, abang hijau merah kuning hijau, biar tidak jadi tabrakan. Itu juga seperti itu. Teori memaksa itu teorinya di situ masih ada motivasi eksternal. Mungkin anak-anak yang kita didik itu masih hanya motivasi eksternal itu yang dimiliki untuk masuk ke sekolah itu. Mungkin tugas bapak ibu guru, tujuannya di kedua mungkin bisa terlaksana lagi untuk mendapatkan imbalan. Bukan enggak, apresiasi itu, imbalan itu bisa saja berupa terima kasih anakku sudah datang tepat waktu, kan gitu loh. Ya tahu setiap pagi itu loh, selamat pagi, kamu bagus, kan gitu. Itu suatu apresiasi atau suatu imbalan. Nah itu untuk menguatkan juga. Namun semuanya kalau itu dilaksanakan berlebihan, ya tadi motivasinya aku nara untuk pensi lo rasa jawab seperti itu toh. Nah itu akan turun lagi motivasinya. Tujuan akhir dari bapak ibu di sini nanti kita bersama-sama bisa menumbuhkan untuk motivasi internal anak atau peserta didik kita. Itu yang ketiga tadi. Gitu loh. Mungkin kalau tadi sampaikan Pak Harek ya toh? Ya toh? Jadi kan enak di situ. Enak kalau motivasinya sudah yang ketiga, betul ya? Nah, saya kesini yo karena kesadaran dirinya, muridnya gitu. Tertib kabeh. Gurunya lagi kadang muridnya udah siap, wah seperti ini. Seneknya sudah siap, gitu. Tertib ada senek, tertib biasanya. Nah, gitu ya Bapak Ibu, sepakat nggak? Ada pertanyaan ini? Ada. Nih. Oh ya, itu motivasi. Nah. Oke, bagus itu. Jadi berarti masih dipakai teori motivasi eksternal itu. Kesini pertama mungkin ada snacknya, kan gitu toh? Atau mungkin Bapak Ibu kesini takut sama Pak Arif. Nah itu eksternal sekali itu. Ini sesuatu. Tapi ketemu saya kan ketawa. Itu kalau Pak Arif tadi ya kalau ketemu aku saya dulu kan ketawa. Akhirnya kayak sudah ngomong. Ya memang fashionnya lain. Oke, ini ya berarti sepakat dulu ya. Teori ini ada, teori ini juga ada. Ya, lanjut. Wes, ngomongnya kamu Pak. Ya, ini berkaitan dengan merdeka yang kita sudut pandangnya adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cukup buat memerintah diri sendiri. Ini makna Mbah Hajar lagi. Hajar di saya ngapain dunia ini kelasnya apa Hajar di dunia karena ini diambil dari bukunya itu. Dari luar negeri malah yang ditranslate ke Indonesia itu memang balik-balik seperti itu. Kalau dari makna ini terlepas dari perintah juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah itu namanya merdeka. Nah saya ini merdeka menurut kita semua itu seperti apa? Kita merdeka. Banyak negara-negara yang minta merdeka, contohnya sekarang negara miskin. Iya, minta merdeka baru merdeka dari Indonesia malah ini tidak cakap untuk membuat monetas sendiri akhirnya perang saudara hancur lebur. Itu berarti fenomena yang ada di dunia saat ini ya dari pemikiran beliau sudah tahu dulu. Jadi harus dibebaskan itu mangsanya harus bebas betul. Dia bebas dari yang lain untuk diperintah, tapi harus bisa mengelola diri sendirinya. Begitu juga makna merdeka ini dikatakan merdeka belajar. Nah ini yang sering terjadi penyimpangan Bapak Ibu, anak-anak kita itu sering mengandalkan kan sudah merdeka belajar, kan gitu ya. Nah,
Nah, rumah samu kan harus merdeka terus sekolah belajar kan gitu loh. Nah, jadi kan harus tegas di situ. Nah, rumah samu kan harus merdeka serasa belajar. Dia mengatakan merdeka belajar ini orang cara kan hanya berinya di situ. Nah, itu kembalikan ke tujuan awal. Kalau saya sering, anak saya kan pengennya begitu. Kira-kira mas, kowe nek wis ora niat sekolah, iki ora apa-apa. Mau ora sekolah kuwi ora apa-apa. Kembali kan nanti teorinya Pak tadi, segitu garis khusus. Muatkan identitasnya, identitas nama itu. Kowe ini iki ngopo, karepe sapa, tujuanmu apa kan itu menguatkan identitas. Kowe iki rene arep ngopo, tujuanmu apa, sing ngakon sapa. Kalau sudah di titik itu anak sudah mengetahui posisinya, dia pasti tahu kesalahannya otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal menyampaikan kata-kata nanti yang seperti garis putus. Mikir ini harus tujuan itu. Oh saya apa? Itu nanti akan muncul merdeka belajar. Pernah saya ditanya, BP juga seperti itu bu kemarin anakku. Oh tidak, oh ya konseling ya. Dan saya juga Pak, saya mau pindah. Betul. Pindah tak rancang langsung tak kirim tugas Pak Arif. Anak minta pindah ke saya. Di video saja. Kenapa pindah? Saya mau di Bodi Pak. Loh, gak apa-apa, boleh saja minta pindah di Bodi. Tapi Bodi ada berapa anaknya? Wah, ya gak tahu. Ya ditanya dulu ada berapa. Kalau 36 kamu pindah sana terus mau kursinya miliknya siapa? Saya gitu. Ya mikir, akhirnya dia ini di sini kamu lagi itu sempat anak delala sih pengen pindah itu putri ya saya sendiri Pak. Nah yuk mungkin ini yuk seleksi yuk Pak saya bagus lah dia tak merasa bangga. Nah barang saat ini ketemu kok mau pindah dari runtutan pertanyaan kuatkan identitas. Nah nanti sedikit garis terusnya akan muncul oleh Pak Arif tadi. Itu motivasi kembali ke merdeka. Lanjut. Ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini adalah simbolnya. Jadi kalau pertama ada peraturan kelas, ada keyakinan kelasnya dan lingkungan positif dan menjadi sebuah budaya positif. Itu dari kecil bisa. Kita tinggal hanya. Jadi nak membuat kita harus membuat di kelas itu adalah peraturan untuk kelas. Terus nanti dari keyakinan kelas akan terbentuk bahwa yang bagus-bagus yang ada di kelas itu. Ini, nah menjadi kalau semua kelas terbentuk dengan seperti itu, lingkungan akan terbentuk akan menjadi lingkungan yang positif juga. Baru lama lingkungannya, kelasnya, orangnya itulah yang disebut budaya positif yang tadi sudut pandangnya sudah kita kemukakan berbagai macam sudut pandang tentang budaya positif. Nah, itu aja lanjut. Keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan sama persis. Ya, jadi keyakinan kelas itu keyakinan yang universal. Ya. Jadi saya tidak kontekstual. Ya. Mengapa ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu adalah sebuah keyakinan yang tujuannya adalah untuk itu nilai-nilai kebajikan intinya gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan jadilah suatu keyakinan yang universal. Jadi nilai-nilai kebajikan intinya sing api-api kebajikan sing api-api gitu. Sing api-api ngosok ada keyakinan lalu nyolok barang kan api. Intinya gitu. Ya, lanjut saja. Oke, ini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, aktif Bapak Ibu, orang TK sangat aktif, Bapak Ibu juga aktif kan gitu, aktif keliling, karena saya tahu tidak keliling itu ada yang main HP, anaknya kan gitu kan, orang anak ibu udah ada yang berdua itu. Ya, tapi nggak apa-apa, itu juga fenomena yang harus kita ya maklumi seperti itu. Ya. Karena untuk menarik perhatian itu membutuhkan suatu skill, kemampuan yang tidak bisa dipelajari.
ya. Harus fokus di sana terus, harus nonton wongi terus. Nek wongi ganteng mesti nonton aku kan mesti ditonton kalau mungkin nonton aku. Dan aku milih saja karena enggak mungkin orang pengaruh apa lainnya karo lainnya ora pengaruh. Kayak gue juga ya. Yang penting ada suaranya, ada wongnya rapopo, itu memang demit kan namanya. Tapi enggak, ya kan bisa mempengaruhi. Ya, ya. Paling agak begitu, saya juga gitu. Jadi anak-anak saya juga, makanya aku negara kajian itu boleh ya anak. Minyak boleh anaknya sedina orang temu ya tahu ya. Misalnya kalau Pak Parno ini nggak ada boleh. Kadang kangen dengan bujek seperti ini. Itu. Kesepakatan kelas ya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi menyayangi dalam arti konteks karena kita satu orang yang lebih dewasa. Orang menyayangi konotasi yang lain. Oh siswa di promo, sekarang kan udah tuh. Nah siswa di promo, oh iya berarti orang siswa menang. Ganti mitra di promo biasanya. Ya kami murid yang semangat belajar, murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kan yang kebetulan ada. Ini teori, kita lanjut saja. Ini mungkin juga tidak dipengaruhi ada tabel-tabelnya buatan bukan. Tidak penting mungkin bagi yang hanya pengalaman saja. Ini tabel ini juga teorinya dari luar. Oke. Nah ini ada peraturan selalu kembalikan buku sama ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini tadi yang sudah dipresentasikan sudah sama. Ini ada tanggung jawab. Nah, ini nilai kebajikannya. Nah, menghormati orang lain diri sendiri. Udah jenuh nanti ya. Ada dihukum dan oleh penghargaan. Jadi maksudnya mendapatkan penghargaan yang tadi kita sampaikan. Pengaruh ini. Nah, kalau tadi ada hukuman dan penghargaan, kalau dihukum hanya takut apabila ada yang menghukum itu menakut-nakuti. Ya, terus penghargaan kalau terlalu banyak dihargai akan menimbulkan satu kecemburuan atau malah menjadi sistemnya gratifikasi orang-orang itu. Nah, Pak Parno itu motivasinya sudah ke materialistis. Itu kalau terlalu banyak makanya kalau anak-anak yang hidupnya dari kecil dimanja terus itu nomor satu terus dia suatu saat jatuh dia bisa stres. Jadi seperti itu. Ternyata hidup itu ya harus menempuh badai, ya tahu dibully. Kalau bapak ibu tidak dilarang membuli, tapi anak-anak itu juga kalau kehidupan di masyarakat kita melihat. Ini ya mungkin dari guru-guru bimbingan konseling ini sudah paham. Pasti anak-anak pernah dibully. Itu yang nanti mentalnya jadi. Tapi jangan sampai di sekolah kita ada bullying, ya itu nggak boleh. Tapi masyarakat sendiri di alam bebas. Contoh saya keluar itu di lingkungan itu juga biasa dinyek nangis, dibully kan itu tak. Nah, itu suatu pendidikan mental. Ternyata menangis itu juga kesehatan ya Bu. Ya, menangis itu satu kesehatan kan unsur kesehatan. Orang yang tidak bisa menangis itu diperiksakan. Betul. Nah, sesuatu yang lain dari kronologi logisnya betul tidak? Orang yang bisa nangis itu diperiksakan. Ya, dia bukan manusia yang bisa nangis, bisa guyu, bisa sedih, bisa ketawa, bisa marah. Ini jenisnya manusia normal. Mau coba nangis, ngentut ya iso periksakan di rumah sakit opnam. Bisa guyu ya betul nggak? Iya. Jadi sesuatu yang menyimpang, kita sepele, biayanya besar. Ya disyukuri sing iso nangis, sing iso sedih, iso ngentut, bisa bernapas. Ya betul itu syukur. Syukur itu ya seperti itu. Ya Mbak, coba, rasa ngentut yang mules, terus muka-muka iso
malah guyon-guyon ya. Betul itu. Pokoknya saya bisa nangis ya itu. Nah, ini. Jadi anak itu ya kudu nangis, pertumbuhan anak gitu. Ya kudu di ibaratnya bahagia, kudu dibawa apresiasi tadi. Itu hal yang wajar untuk menuntut tadi. Nah, konteksnya menuntut ketujuannya. Ketujuan itu maksudnya dia itu punya karakter apa, punya bakat seperti apa, bakat minat yang harus dikembangkan. Nah, tugas guru hanya mendampingi itu. Kalau kembali ke Ki Hajar, teori Ki Hajar itu yang terkenal apa tuh? Mbak? Ayo ibu, bapak ibu, teorinya Ki Hajar itu yang terkenal apa? Ing madya manungsa tuduri handayani. Iya, mesti bagus tepuk tangannya bawah. Harus bagus. Jadi ingat, banyak yang saya kata-kata yang tadi di bukunya Ki Hajar tidak terungkap tapi terkenal menggaung ke internasional. Ing ngarsa sutradha ing madya manungsa tuduri handayani. Jadi kalau dalam proses guru itu sudah harus ke situ. Kalau pas di depan ini yo engar sosok kita orang engar sosok numpuk bodoh sing akeh kan ngono melihat kita kan gitu toh sing negatif udah engar sosok bodoh nah itu engar sosok bodoh madya manungsa maksudnya apa kalau kita itu di tengah kita menumbuhkan motivasi karsanya ditumbuhkan itu posisi di tengah ya mangun karso ya karso itu karsa cipta rasa itu jadi sebuah karsa karyanya apa itu nah ini bapak ibu ini calon guru-guru hebat itu harus itu pedoman itu kalau saya di depan saya harus jadi teladan contoh di tengah saya bisa menumbuhkan ayo itu di tengah nah di belakang itu ya Tukmuri Handayani ayo silakan anak-anak kita bangun ini ayo penyemangat ayo jangan terlena kan gitu itu penyemangat namanya Tukmuri Handayani sampai buat lambang pendidikannya Tukmuri Handayani. Nah, anak baku anak papanya biasanya Tukmuri Handayani, Sekeri Handayani. Oke lanjut. Ini sampai jam berapa sih Pak? Setengah jam cukup. Ini langsung aja. Nah, tadi kita catat ya. Murid saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 1 kali. Ini hukuman tadi sudah dipaparkan sama di materinya. Terus sampai yang jelas ini membedakan apa sekarang perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Saya belum melihat apa bedanya. Halo, namanya siapa? Oke, kita ini yang bisa jawab bedanya konsekuensi sama hukuman secara garis besar globalnya. Tahu itu hukuman, itu konsekuensi. Apa? Pak Indri bisa jawab? Bisa dong kalau konsekuensi itu lebih ke dampak atau tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya dampak. Kalau hukuman? Kalau hukuman itu lebih ke ya punishment jadinya hukuman yang akibat dari perbuatan. Oke, ada beberapa pendapat. Oke, sekarang saya akan mencoba menerangkan dari sudut saya selaku pemateri sudut saya dulu. Nanti cocok itu orang itu kita tidak ada salah yang tidak benar ya. Yang jelas gini, hukuman itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa tindakan itu atau tanggung jawab itu nantinya tidak berkaitan. Contoh, wong maling pitik. Hukumannya kok di penjara orang kok membalik pitik. Betul ya? Betul, itu hukuman itu tidak ada kaitannya. Jadi dengan tindakan itu, tindakannya salah, hukumannya sama-sama
air itu yang tidak keluar dari jaringnya itu. Bener lah? Kalau nyolong pitik kan orang balik ke pitik nih kan hukum penjara kan gitu. Itu namanya hukuman. Jadi pamane ini melanggar baju, ya kan? Orang kawan balik ini nih. Ini malah ditarik duit kan apa? Hukuman beda. Jadi amalnya itu beda. Tapi kalau itu masih serumpun, masih sesuai dengan komitmen itu, namanya konsekuensi, itu mengembalikan ke semula. Contoh, tidak ikut olahraga, gitu, 15 menit terlambat, tidak ikut poli. Kamu lari di lapangan, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena apa? Masih olahraga tuh. Iya kan? Nah, si beda ini yang membedakan. Kita terlambat kok suruh lari, terlambat tuh. Kok disuruh lari? Maksudnya lari keliling lapangan. Sama-sama lari keliling lapangan. Itu karena hukuman orangnya hubungannya antara saya terlambat dengan lari lapangan. Dengan olahraga ada hubungannya. Karena dia sudah poli, dia lagi telat, dan sama-sama bugar, dia suruh kelilingi lapangan dulu gitu. Ini konsekuensi dan hukuman ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan apa perbuatan itu. Jadi betul, tidak tanggung jawabnya. Yang penting mentaati aturan kan gitu. Kalau hubungan kan adanya aturan, tata tertib, berarti adanya ini konteksnya. Jadi nak guru olahraga kalian ngakon muridnya push up, harus disalahkan. Benar? Nah, itu ranahnya guru olahraga. Nah, ini sebetulnya sama dewe. Guru selalu lupa, tidak push up. Katakan gitu. Guru produktif pagi hari, ayo kamu harus lari dulu. Kenapa? Ya kan karena kamu harus sehat dulu. Apalagi nanti kamu buka mesin itu akut. Jadi kamu harus kuat pergangan dulu. Kan gitu. Untuk pergangan gimana? Tenang dulu, lari dulu. Untuk menyiapkan fisikmu untuk menerima beban yang berat. Ini. Jadi kalau di sini itu bukan lagi suatu hukuman. Koncone wis lali keliling. Sudah 2 kali. Dia baru datang. Nanti konsekuensinya, wah nak push apa? Temennya yang apa? Berapa? 30 kali. Ya tidak apa-apa, wajan harus melakukan dirinya olahraga, dia juga kan olahraga. Nah itu konsekuensi. Lanjut, semuanya ya Pak. Oh, nggak berapa. Ini aku jawabnya cepet ya dapat. Oke, 9 menit. Ini perbedaan tadi hukuman dan konsekuensi sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, ini rodok bahasa ini karena kemarin saya tidak bisa menerima itu. Ini bisa sekarang. Dikasih guru bahasa Inggris menerjemahkan ke saya. Harusnya di bawahnya ada saling. Oh iya, bisa rekomendasi ke sini. Baik, semua perbuatan ada tujuannya, semua perbuatan ada sebabnya, ada tujuan dan ada penyebabnya. Jadi kalau semua perbuatan anak apapun, peserta didik murid itu pasti ada dasar-dasarnya. Dan kelima dasar itu bisa satu perbuatan itu bisa di sudut pandang kelima-limanya. Tadi sudah dijelaskan penguasaan, bagaimana powernya dia ingin menguasai. Tadi kalau kemarin itu bisa pernah dengan contohnya Pak Arif dengan Doni yang suka meminta makan temannya. Itu didiskusikan debat 1 jam berapa. Karena sahabat saya yang paling ngeyel. Karena sudut pandang bisa dari mana-mana. Kalau telaah kalau orang kaya itu, kalau orang kaya cenderung dia meminta-minta itu, orang tuanya mampu, darinya memang butuh perhatian saja. Ini kembali
Kalau dia tidak makan Pak, tidak mungkin seorang anak-anak jalan kocone kok nek sing wong ora duwe iki malah ora wani jaluk, itu logikanya seperti itu. Nah itu yang menjadi debat dasar saya tetap berarti anak ini kurang perhatian saja. Nah itu nanti telaah. Nah ini yang penting ini dari apa perbuatan anak basicnya adalah dari ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar itu nanti menjadi ketidakseimbangan dan akibatnya akan melakukan hal-hal yang di luar norma yang nilai-nilai baik tadi. Itu pastinya seperti itu, tidak seimbang. Jadi kurang perhatian, kurang kesenangan, kurang loh, berarti dia akan mencari. Dengan mencari itu dia akan menunjukkan perilaku yang dikatakan menyimpang, kan seperti itu. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Ini dasarnya. Wes kebutuhan dasarnya itu. Oke, lanjut saja. Itu sudah ditelah Pak Arif tadi. Saya paling mungkin. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Ini contohnya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku senang, itu aku suka dan senang menyanyi. Ini bakatnya menyanyi, gurunya tidak bakat menyanyi, lah sama ini. Nah ini kebutuhannya apa? Itu kan nanti kita telah. Berarti anak itu kurang kebiasaan atau kesenangannya. Jadi ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku jepit rambut tadi sudah dikatakan Pak Arya ya jadi sama. Jadi itu hanya butuh sabar apa dari perhatian. Nah kasih sayang. Sabar kan butuh kasih sayang. Oke lanjut saja. 5 posisi kontrol yang kita telaah ini adalah penghukum dan pembuat merasa tenang. Nah 5 ini teori. Tadi sudah disampaikan 5 ini teori, pasti ada fenomena yang mendasari suatu teori. Kalau saya itu tadi diinginkan kalau bisa seorang guru harus bisa menjadi manajer, itu pasti tujuannya. Manajer tidak bisa memantau, memantau terus menjadi teman membuat berasa dari dewa penghukum. Teori penghukum itu pasti juga akan mau nggak mau pasti masih ada guru selaku penghukum, dan itu ada satu saat dibutuhkan karena tadi ngopo kok dibutuhkan penghukum, motivasi anak kesini berbeda. Ada 3 motivasi dalam dirinya hanya satu, ya dari luar ada di luar. Ini suatu saat memang kemarin ya itu kalau di depan kena penghukum ada jelas ini kerjakan. Ada teori lagi yang di luar konteks ini Bapak Ibu. Kalau saya di perusahaan karena kita SMK menjadi sebuah biaya itu karena pertanyaan adalah dipaksa ya menjadi terpaksa gitu? Setelah terpaksa dia menjadi terbiasa, setelah terbiasa menjadi budaya. Teori perusahaan seperti itu, dan itu juga benar. Kalau teori penghukum ini kalau SMK Taruna dipakai itu, apakah salah buruk? Ya tidak, tujuannya sudah jelas kok. Ya enggak? Pendidikan ada pendidikan. Ya, SMK Dirgantara, SMK Taruna Nusantara, Akmil, Akpol dipakai teori ini. Ya kenapa ya? Karena memang kalian harus dipaksa dulu, paksa untuk tertib. Kenapa desanya di SMK itu ada masih SMK kita katakan masih ada yang sistemnya di kesiswaan seperti ini. Ini tentunya sudah jelas, barometernya jelas. Kemerdekaannya sudah dilakukan waktu belum mau masuk sini, itu sudah merdeka. Berbeda orang kena sing antri wis ribuan kan gitu.
Jadi anak-anak itu kalau kesini kembalikan lagi, gue ini ngopo, tujuanmu apa? Gitu. Wah, aku dari yang bermerdeka belajar. Ngopo besok orang juga kan tujuannya jelas. Yang ngantri loh mau masuk sini itu ribuan. Misalnya komodo kemarin 3.000, Toto mau 108. Itu saksinya kan begitu ketat. Itu kan pesan merdeka untuk memilih. Nah, kenapa masih sini? Dan tujuan di sini disesuaikan dengan visi misi sekolah. Sekolah akan seperti ini menciptakan seperti ini. Nah, itu tujuannya. Ini namanya yang teori. Hukum kalau bisa dihindari karena ada sekolah dihindari, maksudnya kita tidak usah sampai menghukum. Yang paling pintar adalah sampai ke manajernya saja. Kenapa? Karena di tingkatan itu kalau mengatakan naik berarti standar paling bawah itu untuk hukum, standar paling atas manajer. Nah, saya lakukan sebagai manajer, dadat mudun dari dewe kok hukum. Jelas pasalnya kalau hukum itu melanggar pasal sekian, kan gitu. Nah, ini kalau ciri-ciri khasnya ini berbuatnya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir itu teknik di penghukum, versi penghukum seperti itu. Nah, kalau manajer hanya pertanyaan, mengapa kamu kok seperti itu? Tujuanmu apa, penyebabmu apa, itu baru manajer. Nah, manajer dulu. Apa yang kita lakukan? Tujuan jadilah manajer dulu. Tapi kalian juga harus bisa menelaah semuanya. Pemantau iso, teman iso. Bisa nanti untuk menggali apa itu perbuatan yang tidak senonoh, biasanya paling cepat ada selaku teman. Ya toh, Bapak Ibu BK, kalau tidak selaku teman orang ketemu perbuatan seperti itu pasti. Ya. Jadi ya itu beda dan ngomong ada nih kan. Jadi ini ya Bapak Ibu, teori ini jangan disanggah, kita terapkan semuanya. Ya tidak, karena saya gini, saya prinsipnya ini semua bisa dilakukan tergantung situasinya. Jadi seorang pemimpin itu kalau di filsafat Jawa ini itu harus pegang namanya laku Barata ya asta Brata 8 lagi. Jadi iso kaya banyu, iso kaya geni, iso kaya srengenge, iso kaya lintang. Dan 8 yang disebut Wahyu Astobrata itu selaku pemimpin. Pemimpin itu bisa menggunakan 8 itu. Itu baru pemimpin yang bagus. Jadi kalau kita bisa mengolah sudut pandang kapan kita harus selaku penghukum, kapan kita harus selaku manajer, tergantung tingkat muridnya tadi yang berbeda-beda karakternya. Mutlak gitu, nah saya gitu. Tujuannya paling penak ya wes tadi manajer. Nah, contoh harus dijawab. Dia akan mengutarakan motivasinya, tujuannya, kesalahannya apa. Lanjut, nah ini nanti ke tim 5 itu modul positif ini sudah semua. Ini kata-kata ada, ini lupakan saja. Kegiatan ada juga. Apa yang kamu mau? Nah, ini hanya pertanyaan tadi untuk manajer. Apa yang kamu mau? Apa yang sedang kamu kerjakan? Ini pertanyaan untuk memancing siswa mengatakan, kapan saya bisa menerapkan ini? Tuh, nah ini terakhir adalah materi yang saya sampaikan yaitu tentang restitusi. Tapi tak pancing-pancing awal tadi. Restitusi itu hanya sebuah segitiga dan 3 sisi ya. Nah, segitiga 3 sisi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ini restitusi. Jadi ini kata-katanya membawa anak itu berlaku jujur. Perilaku jujur ini adalah tujuan restitusi. Yang kedua orang. Oke, lanjut. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Nah, ini beberapa ini bisa dibahas, ini saja yang kita bahas.
validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini yang sering dilakukan oleh guru bapak, ibu guru konseling ini biasanya seperti itu. Jadi menangani siswa itu semuanya harus ini. Yang penting adalah pertama adalah stabilkan identitas kalau saya bisa dibolak-balik. Stabilkan identitas itu nyata. Seperti tadi, semua kesalahan anak itu kan ada penyebabnya. Anak itu posisinya murid itu di mana dulu. Itu stabilkan identitas. Dia itu di sini selaku apa? Itu juga stabilkan identitas murid. Dan buat bangga terhadap dirinya. Contoh, kalau saya ada murid saya yang sudah saya terapkan kemarin itu semuanya, Mas, gue kira ini tujuanmu apa? Tidak usah kesalahan yang dilakukan dulu, tapi tujuanmu mikir ini apa? Kan beda jauh. Udah ilmu tak maghrib kok tujuannya apa mikir ini? Tapi ini proses salah satu pertanyaan untuk menguatkan stabilkan identitas dia itu. Itu ya Bapak Ibu yang hebat nanti. Kalau tanya murid, gue kira ini apa? Nah, dia akan menjawab dengan jujur dulu. Kan jujur tuh. Orang sah, kayak kesalahan ini. Nah, kemarin ya dikasih saya apa Pak Adit? Nah, video itu ya. Kita takon. Nah, sini Mas. Tapi jadi ini harus sekolah, apa Mas? Nah, sekolah Pak. Nah, sekolah itu sing apik sing piye? Dia akan menjawab bla 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 bla. Setelah dia menjawab, dia merasa bangga. Nah, nek cara ini bener ora. Kembalikan ke dia kan? Dia yang akan tahu bahwa posisi itu memang salah. Tapi salah itu boleh. Siapa bilang salah nggak boleh? Jangan ngomong salah itu boleh. Gagal itu boleh nggak? Boleh. Oh, masalah Gusti Allah rasanya gagal. Gagal ya tidak masalah. Orang-orang sukses itu sering gagal. Ya kan? Nah, ini yang berkuatan di situ. Setelah itu dia akan tahu. Nah, nek wis gitu seperti itu apa yang harus sekalian lakukan, apa yang jenengan kerjakan, silakan tindakanmu terus piye. Kamu menumpahkan air gas, terus nek wis basah itu terus piye. Kan orang itu berpikir positif terus toh. Wah, ini karpetnya basah Pak, caranya piye? Nek wong sugih tak ganti Pak. Dia orang kaya, boleh saja, bagus. Palingnya dipel, palingnya dijemurkan kan gitu. Nah, ini tindakan itu buah dari atau sebuah tindakan untuk bisa menerapkan segitiga restitusi. Bisa dipahami? Oke. Ayo pertanyaan dari awal. Apa tadi restitusi? Ya, stabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan. Maksudnya ini, kowe iki selaku apa, kowe iki merasa salah tidak, ya sing bener sing piye. Betul enggak? Kowe iki sapa, salah ora, sing bener sing piye. Gampang enggak? Kan kita sudah tinggal kerja aja, anak itu sudah pikir sendiri. Kowe iki sapa, kita terus bener ora, dia validasi dulu misalnya. Terus dulu sih bener. Habis itu tinggal kalau sudah dilaksanakan, tinggal finishingnya adalah terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ya seperti itu. Paling mudah dan saya temukan di kesiswaan sering seperti itu sekarang. Jadi menghukum kalau kita aturan kita kembali ke dia adalah adanya tatib, ya loh. Tatib ya. Kalau tatib itu enak, Pak. Kalau sistem di SMK kok tatib, enak lagi. Karena apa? Nanyakan keyakinannya sudah jelas nih. Tatibnya ini. Terus dia salah kurang ya. Karepmu piye karo iki bandingno perbuatan tadi karo tatib kan gitu. Kalau dia sudah merasa salah, nah terus piye konsekuensinya? Saya dapat poin Pak, ya sudah lapor diri, jujur, pasti jujur. Jadi meningkatkan kejujuran juga bangga. Salah nih sih bangga.
Penting itu, salah pun bisa bangga. Bangga apa? Karena dia tahu kesalahannya. Kalau dia sudah salah bangga, pasti dia akan memperbaiki. Mayoritas seperti itu, anak-anak kita di sini SMK Negeri 2 itu seperti itu semua. Mayoritas. Karena ini banyak laki-lakinya. Jadi cowok-cowok ini mayoritas lebih. Salah bangga kok. Ini nggak apa-apa. Ya memang harus identitasnya baru seperti itu. Dia itu harusnya seperti itu, dibobok sih. Enggak, jeblok edes. Nah, ini ora dicedas, nek dipateni kan. Jual, wong sing ra lebih sing marani. Ayo sesuk. Monggo gitu ya. Jadi, ada pertanyaan? Detakan itu Mbak, tanya. Bapak itu guru hebat. Ada yang ditanyakan ya? Saya lanjutkan, kalau sudah tidak ada, nah ini mungkin closing statement, jadi closing statement itu untuk itu. Baik, untuk snacknya sudah habis belum ini? Belum. Belum ya, alhamdulillah. Tidak ada tuh Pak Arimnya jadi. Nah, ini yang tadi sudah saya terangkan, menstabilkan identitas itu seperti apa. Stabilkan identitas itu maksudnya adalah posisi anak itu biar hatinya tenang, tujuannya jelas, posisi dia selaku apa, itu stabilkan identitas. Ya, ini anak harus bangga, ada SMK Negeri 2, terus kita bongkong. Nah, menyenangkan kan? Ada kesiswaan seperti itu lah dulu. Lakukan kesiswaan ya, itu saksinya masih ada. Saya tuh makan di mana-mana gitu. Itu paling bangga anak itu kalau sudah dibobok. Kalau anak melakukan kesalahan wajibnya dibobok dulu ya. Maksudnya dibobok gini. Salahnya udah apa-apa, usia manusiawi, betul nggak? Bener ya? Itu kan, ya. Jadi kalau anak salah langsung jenengan nanti langsung takon. Kenapa? Salahnya udah apa-apa, usia manusiawi. Dari kata-kata yang keluar pertama kali itu seorang manajer katakan, udah apa salah, santai, relaxing, kan gitu ya, ya meyakinkan muridnya nggak langsung udah gitu lah kan ngomong, coba mengatakan cek budi gue langsung kemana, nah habis itu ditanya lanjut, sampai itu, nah kira-kira betul orang, ini aturannya ini. Setelah dia dari sini, habis itu baru kita masuki apa yang kita inginkan. Doktrinnya masuk dikala dia sudah down. Jangan pas terus gebu-gebu malah dipental. Salah ini. So perang dunia. Mulai Pak Bapak kejadian. Itu tahu biasanya anak-anak, karena anak kita sudah levelnya di remaja. Jujur, anak kita itu anak remaja ya. Usia produktif loh. Kelas 1 sudah produktif ada, kelas 2 sudah produktif sudah ada. Itu usia produktif. Emosionalnya masih menggebu-gebu. Oke lanjut. Ini validasi tindakan tadi. Tindakan yang salah yang dilakukan itu apa? Ditanyakan, tidak usah menyalahkan. Saya gitu. Ditanyakan, mesti jujur. Kemarin anak tak panggil. Nah, foto sing melakukan apa? Ngomong terus ya. Ini tidak pertama ya. Kalau sudah dibangga tadi, mesti tindakan melakukan apa? Habis itu ya tuh kalau sudah ngomong anak jujur, Pak aku ini nyimpen ini, konangan Pak Heru gini-gini itu ya Pak Arif ya. Habis itu ya sudah. Udah kira-kira bener apa orang. Nah gitu kan, menurutmu bener orang, ini praktiknya bisa dibaca. Tapi kan jelas. Wah, nah, terus konsekuensinya gimana? Ya, solusi itu sudah saya hapus, bagus. Terus sudah di poin Pak, oke, apa saya minta poin. Loh, murid moron yang kesiswaan jalurnya poin. Wih, langsung murid yang sadar. Ya, biasanya semua
Wah, di poin 10, poin 20 ya, itu kan guru deh. Enggak, kalau kita sudah menggunakan istilah sertifikat restitusi, murid itu akan datang sendiri. Saya di poin Pak, bukan karena saya dapat poin karena gini-gini. Nah ini tujuan kita memanajer di sini. Kalau sudah anak ke situ juga enak. Orang sing orang sampai tak bengok-bengok. Nah ngerti gitu, apa? Poin Pak, rambutku gondrong, ini bisa. Itu karena dia sudah tahu, sudah bisa diposisikan. Nah, nanti kan kita awalnya yang ditanya mau kok rambutku gondrong, alasan piye, peraturan piye, seperti itu pasti ada itu. Ya lanjut. Ini menanyakan keyakinan tadi. Ya. Keyakinan itu berarti kalau berdasarkan kedua peraturan yang ada, peraturan yang sudah dibentuk. Kenapa kok sekolah SMK ada peraturannya? Karena sekolah memiliki tujuan visi misi yang jelas. Visi misi yang jelasnya ada di visi misi sekolah. Orang merdeka lagi, orang anak visi misi orang merdeka harus menuju ke visi misi ke depan. Nah, merdeka waktu milih dulu aja. Sekarang di sekolah kan bisa dipilihan itu lagi. Lanjut, ini ya intervensi ini lanjut aja, tidak hal-hal yang baru yang mengubah paradigma. Nah, ini refleksi. Kalau tadi sudah saya sampaikan tentang mungkin tadi ada segitiga restitusi, nanti bisa diterapkan atau menjadi satu pengetahuan yang baru. Kalau belum, kalau sudah ya kita pupuk untuk kegiatan itu terus. Yang jelas tujuannya adalah memanusiakan manusia. Tujuannya itu, yo menungso, yo pengen hidup. Dan hidup itu ya seperti itu, bergelombang. Orang apik terus, orang apik terus. Gitu. Terima kasih, itu cukup dari saya. Mungkin tidak perlu bertanya dulu karena sudah dibel tadi. Nah, dulunya sudah guling-guling. Ya, demikian yang saya sampaikan. Tuhan Bapak Ibu, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.